Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Ade Fernandes, saya dari kelas 6E dengan NPM 233510441. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan UAS Praktikum Pemrograman Mobile. Di sini saya mengerjakannya itu individu, di mana untuk tugas di itu ketentuan wajibnya itu pada project ini itu memiliki layout atau flexbox. Itu ada login, katalog produk, ada detail produk, dan ada tampilan yang harus rapi dan otomatis menyesuaikan di berbagai ukuran layar HP. Terus di sini ada komponen, minimal ada 3 komponen yang dipakai itu kayak tombol, kolom input, kartu, produk. Jadi kayak biar supaya tampilan itu lebih konsisten dan kode tidak berulang setiap halaman. Lalu ada list kayak tampilan daftar produk gitu menggunakan flat list. Lalu ada state hooks, jadi buat fitur pencarian dan filter kategori produk. Daftar produk harus otomatis berubah mengikuti kata kunci yang diketik tanpa membuat aplikasi lemot atau macet. Lalu ada from buat halaman login daftar akun. Jadi aplikasi ini harus mengecek kelengkapan data atau nama from email juga sebelum dikirim. Lalu ada navigasi buat menu berbentuk di tiap layar kayak ada home, keranjang atau wishlist, profile gitu. Dari home lalu di sini menggunakan API itu ambil data produk dari internet kayak API dummy JSON, kayak data dummy gitulah jadi gitunya. Nah, jadi di sini untuk pengumpulannya itu ada link repository GitHub, source code-nya lalu ada video demo. Nah, jadi di sini saya akan menyelesaikan dari tugas video demo ini. Di sini saya sudah membuat project-nya yang dimana yang saya buat itu adalah kampus market namanya. Jadi di sini itu untuk di apps, untuk di app di sini ada beberapa isi. Di sini di mana ada layout yang dibilang di ketentuan tugas tadi. Terus di situ ada setting, ada wishlist juga, ada orders juga. Untuk di apps ini di dalam tabsnya di sini ada keranjang, ada index, terus ada profile untuk tampilan profile. Nah, terus untuk di bagian uh, hook ya, hook API. Di sini ada API juga. Di sini dia menggunakan data dummy JSON di bagian API.js. Terus di hook. Nah, di sini dia menggunakan hook juga dan untuk konteks ini tuh nanti dia di bagian wishlist, bagian car konteks juga out konteks. Mungkin lebih gampangnya nanti bisa kita langsung lihat di dalam projectnya ya. Di sini coba kita jalankan dulu. Konteks, terus post start. Oke, kita tunggu sebentar. Ini memang agak lama loadingnya. Nah, jadi di sini sudah keluar barcode-nya dan untuk penyelesaiannya di sini kan bisa di scan pakai barcode nih. Jadi di sini saya itu membuat tugasnya itu jadi menggunakan web saja. Jadi saya bukan buka di web laptop itu doang. Cuman di handphone bisa. Jadi kita klik W untuk buka webnya. Nah, jadi ini dia project yang saya buat itu kampus market di mana marketplace jual beli mahasiswa. Jadi di sini kayak mahasiswa tuh kayak butuh barang-barang jadi bisa klik di sini gitu. Nah, ini kan masih kosong nih. Kalau misal kosong kayak gini tuh kalau misal kita pencet login di mana username itu harus input username ataupun passwordnya. Misal kita buat username asal-asalan ya, kayak gitu. Karena ini masih menggunakan data dummy dan ini sebenarnya udah ada di sini. Jadi karena data dummy-nya kita tes cuman buat kayak misalnya salah-salah, itu nanti apa yang terjadi gitu. Misalnya kita login, pasti nanti username atau password salah gitu. Nah, coba kita masuk ke data yang asli. Nah, di sini username-nya itu uh, emails, lalu sini email pas. Nah, jadi ini untuk beberapa kategori dari kampus market tersebut. Jadi di sini ada bacaan temukan barang berkualitas. Nah,
Di sini itu yang diminta tadi kan ada listnya itu tampilkan daftar produk. Nah, ini daftar-daftar dari produk yang tersebut. Terus di sini saya juga membuat ada beberapa kategori tadi ya. Di kayak buat pencarian dan filter kategori produk. Nah, misal kita cari produk di sini, ini tampilannya agak kayak gini karena buka di laptop bukan di HP ya. Coba misal kita buat di sini, kita akan mencari kita mencari susu misalnya. Di sini masih bahasa Inggris sih. Nah, untuk susu ini udah keluar nih gitu. Nah, ini dia. Kalau di kategori biasa, susu itu termasuk ke bagian apa ya? Bagian barang-barang harian ya gitu. Kayak apa gitu kan. Nah, jadi sini, nah dia sudah ada nih di bagian belanja harian gitu. Oh ya, nah untuk di kategorinya ini kan semuanya nih. Ini sudah ada beberapa barang-barang nih di kategori semuanya nah itu. Terus ini ada kategori kecantikan, ada parfum juga, terus ada furniture kayak kursi, meja, sofa gitu. Ini barang-barang kebutuhan harian. Lalu ada barang-barang rumah untuk mendekorasi rumah gitu. Terus ada barang-barang dapur. Nah, terus ada jual beli laptop juga. Mahasiswa kan perlu laptop ya. Nah, untuk itu terus ada bagian baju ini, baju untuk harga ya masih harga template AI lah gitu. Terus ada sepatu di sini, terus ada jam di sini gitu. Nah, misal nih kita pengen banget gitu, pengen punya jam Rolex, nah sini kan pengen punya jam Rolex Kelny Mode Pass. Nah, jadi sini tuh kita belum punya uang, bisa kita masukkan ke wishlist di tampilan profile. Nah, situ ada pesanan saya, ada item keranjang, ada wishlist juga pengaturan. Nanti di bawah ini tuh ada logout. Jadi kalau di laptop tuh belum kebuka, bukan belum kebuka sih karena nggak bisa di scroll gitu. Jadi cuma bisa di handphone. Jadi di sini yang keranjang bisa dilihat kalau kita klik keranjang itu keranjangnya masih kosong. Nah, terus kita coba ke wishlist, wishlistnya itu masih kosong juga. Terus untuk di pengaturan, nah ini pengaturan notifikasi ini masih biasa aja. Terus mode gelapnya juga masih biasa aja karena belum terlalu sempurna lah projectnya gitu. Terus di sini misal nih kita ingin belanja di ini di kategori misal kita beli di bagian baju lah. Nah, kita beli baju men shirt gitu. Nah, ini saat kita klik keranjang, nah tampilannya seperti ini. Misal kita jumlahnya ingin jumlah berapa, misal dua atau satu tuh. Coba satu deh. Nah, kita masuk ke keranjang, ada notifikasi berhasil tambahkan keranjang. Nah, terus yang tadi misalnya nih, kita pengen laptop lah. Kita pengen punya laptop Apple MacBook, tapi belum punya uang. Kita bisa masukin ke wishlist dulu gitu. Terus bisa apalagi ya? Misal kita pengen punya jam gitu. Nah, jamnya Rolex misalnya. Kita bisa masukin ke wishlist dulu. Terus beli apa lagi ya? Udah cukup lah dulu ya. Nah, itu nanti di keranjang dia masuk yang tadi itu di sini di bagian keranjang ya. Kan misal kita klik profile nih, terus kita klik icon item di keranjang. Kalau tadi kan masih kosong, kalau ini sudah ada berarti sudah ada isinya gitu. Ini kita bisa tambah berapa jumlah yang mau dibeli. Untuk checkout itu masih kosong, jadi kayak belum terlalu sempurna lah, belum terlalu bisa. Untuk profile, misal wishlist kita nih, wishlist kita ada Apple MacBook Pro sama ada Rolex nih. Terus misal ada uang nih, kita bisa langsung masukin ke keranjang aja gitu. Nah, nanti yang masuk di dalam keranjang itu ada tiga jadinya. Jadi ada Rolex sama Apple MacBook. Jadi bisa kita langsung check out gitu. Pas sudah check out itu maunya tuh bisa langsung masuk ke pesanan saya. Cuman karena belum terlalu sempurna produknya, jadi kayak masih kurang lah gitu. Nah, jadi di sini jadi udah ada kategorinya. Terus misal kita cari di sini laptop lah ya, laptop.
Oh, dia harus di sini tuh harus judulnya kayak udah lah kayak Apple gitu. Oh, ini oh salah-salah di semua gitu. Coba Apple. Nah, ini Apple keluar. Ini Apple gitu. Jadi cuman baru bisa cuma masuk keranjang doang, jadi belum bisa kita check out gitu. Nah, jadi mungkin hanya itu dari project ini. Jadi mungkin untuk kesempatan selanjutnya mungkin bakal saya lanjutin nanti. Jadi mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata pun kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.